Seorang anak perempuan menerima pesan dari ayahnya untuk memberitahukan ibunya agar melihat pesan ayahnya. Tapi sang ibu sibuk dengan teleponnya, sampai si putri itu merasa ada yang aneh dengan pesan ayahnya. Lalu memaksa ibunya membuka pesan ayahnya. Si ibu kaget dan ternyata ayahnya meninggal karena bunuh diri. Sonyu pindah ke sekolah baru, di sana dia berteman dengan baik walau dia kaku dan tidak suka banyak berbicara. Sonyu tidak sadar bahwa ada anak lelaki yang memperhatikannya sejak awal dia adalah Jongkook. Sonyu pulang ke rumah dan ada ibunya yang sibuk merapihkan rumah. Sonyun ingin menceritakan tentang sekolah pada ibunya tapi ibunya malah mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Sonyu makan siang. Jongkook pulang ke rumah dia menceritakan pada ibunya bahwa ada siswi baru di kelasnya namun siswi itu bersikap kaku. Kakaknya meolok-olok Jongkook yang terlihat naksir dengan siswi itu. Jongkook berkelahi dengan kakaknya. Melihat keributan itu ibunya menyuruh Jongkook dan kakaknya pergi masuk ke dalam kamar masing-masing. Saat di sekolah Sonyu mendapatkan nilai sempurna untuk matematika, dan mendapatkan pujian dari teman-temannya. Berbeda dengan Sonyu, Jongkook sudah terkenal dengan kelemahannya dalam belajar. Sonyu diajak teman-temannya ikut les privat bersama-sama tapi Sonyu menolak karena alasan dia lebih senang belajar sendiri, padahal Sonyu takut memberatkan ibunya. Sonyu pulang dan ditunggu oleh ibunya memberitahukan bahwa dia telah diterima bekerja di sanggar seni, lalu mengajak Sonyu makan di luar tapi Sonyu mengerti keadaan ibunya dan menolak. Sonyu dan ibunya mampir membeli daging. Si penjual melihat Sonyu yang menolak suruhan ibunya untuk membeli yang mahal dan hanya meminta yang murah. Si penjual memuji Sonyu dan mengelus palanya Sonyu. Ibu Sonyu langsung panik dan mengajak Sonyu pergi. Si penjual kebingungan dengan sikap ibu Sonyu. Saat di rumah ibu Sonyu menasehati Sonyu untuk berhati-hati dengan orang-orang asing di dekatnya. Sonyu pun hanya mengiyakan. Tiba-tiba datang Bibi yang merupakan teman dekat ibu. Bibi membawakan makanan untuk Sonyu. Bibi dan ibu membahas tentang uang yang dulu ibu pinjam dari Bibi, dan uang itu adalah uang perobatan ibunya Bibi. Sonyu yang mendengar merasa canggung dan memilih diam. Saat di sekolah ada pelajaran menggambar dan mewarnai, Sonyu melukis dan Pak Guru memberikan pujian pada lukisan Sonyu. Pak Guru menanyakan Sonyu mengapa tidak melukis orang di dalam lukisannya padahal lukisan itu akan tambah cantik dengan kehadiran orang di dalamnya. Sonyu mengatakan dia tidak pintar melukis orang jadi dia tidak melukisnya di dalam kertasnya. Jam istirahat datang Sonyu pergi ke toilet. Teman-teman yang laki-laki pada berinisiatif untuk menggambarkan orang di lukisan Sonyu. Sonyu datang dan melihat lukisannya yang digambari oleh teman-temannya. Dia langsung membuang lukisan itu dan teman-temannya merasa tidak enak. Jongkook mencari robekan kertas lukisan Sonyu di tong sampah lalu menyimpannya untuk dibawa pulang. Saat di rumah Jongkook memperbaiki kertas lukisan Sonyu, dan bersamaan kakaknya datang dan menanyai Jongkook tentang lukisan siapa itu. Jongkook bercerita tentang dia yang mencoret lukisan itu dan ingin memperbaikinya karena merasa bersalah. Si kakak langsung peka itu adalah lukisan cewek yang Jongkook suka dan memilih keluar dari kamar Jongkook. Sonyu menunggu ibunya pulang. Saat pulang dia merasa aneh mengapa ibunya bau asap daging panggang. Ibunya beralasan kalau dia baru saja makan-makan dengan teman-teman kerjanya sebagai acara penyambutan ibu Sonyu di tempat kerja. Ibu Sonyu mengajak Sonyu untuk minum alkohol. Sonyu menolak tapi ibunya meyakinkan Sonyu karena dia ingin Sonyu belajar minum bersamanya bukan orang lain. Sonyu akhirnya menuruti mau ibunya itu. Saat di sekolah Jongkook mencoba mendekati Sonyu, tapi Sonyu tidak peduli. Saat belajar Sonyu bingung karena bukunya tidak ada di dalam laci sehingga dia harus menggunakan buku milik temannya. Jongkook membuka bukunya yang ternyata ada foto seorang ayah dan putrinya. Jongkook langsung mencek nama di buku itu ternyata itu buku milik Sonyu dan bukan miliknya. Entah gimana buku Sonyu ada di bawah mejanya sehingga Jongkook mengira itu bukunya. Saat pulang sekolah Pak Guru mengajak Sonyu untuk berbicara berdua dulu. Pak Guru mengkhawatirkan Sonyu yang masih kaku dalam berteman dan juga tidak ikut les bersama teman-temannya. Sonyu beralasan dia sudah mengikuti konseling lebih dulu jadi dia tidak bisa ikut les bersama teman-temannya lagian dia lebih suka belajar sendirian. Pak Guru mengiyakan Sonyu dan mengatakan agar Sonyu bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu.
Saat Sonyu mau ambil tas di kelas dia bertemu Jongkook yang sudah menunggunya sejak tadi. Jongkook mengembalikan buku Sonyu dan meminta maaf salah telah berpikir itu bukunya. Sonyu panik dan mengambil buku itu dari Jongkook dan segera keluar kelas. Tapi Jongkook tiba-tiba bertanya apakah foto yang di dalam buku itu adalah Sonyu dan ayahnya. Sonyu marah pada Jongkook tapi Jongkook malah merasa Sonyu merendahkannya karena dia punya nilai jelek. 다른 사람 무시하지 말라고. 무슨 소리야? Sonyu bingung maksud Jongkook dan malah menertawakan Jongkook lalu mengejek Jongkook yang tidak tahu apa-apa. Di rumah Jongkook menjadi uring-uringan karena perkataan Sonyu yang mengejeknya. Jongkook pergi ke kamar kakaknya dia melihat kakaknya itu tertidur di meja belajarnya. Jongkook membaca kertas-kertas yang berhamburan di dekat kakaknya, ternyata kakaknya itu sedang menuliskan surat cinta untuk cewek yang ditaksirnya. Jongkook tertawa membaca isi suratnya. Dia ingin mencuri kertas itu untuk jadi bahan olok-olok besok hari tapi tiba-tiba dia menghentikan aksinya saat teringat Sonyu dan Jongkook pergi keluar kamar kakaknya. Saat kelas renang Sonyu tidak ikut karena berbagai alasan dia cuma duduk melihat teman-teman. Jongkook bersama teman-temannya ingin membawa seekor burung mati untuk menakut-nakuti cewek-cewek di kelasnya, tapi saat berpapasan dengan Sonyu Jongkook menaruh kembali burung itu dengan alasan takut membawa penyakit. Sonyu mengubur burung yang ditinggal Jongkook itu tiba-tiba Jongkook datang dan membantu Sonyu. Ibu Sonyu selama ini berbohong kalau ia bekerja di sanggar seni karena tidak ingin Sonyu kepikiran. Saat sibuk bekerja melayani pelanggan makanan ibu Sonyu ditelepon oleh sekolah ternyata nenek Sonyu dari mendiang ayahnya datang. Di sana neneknya mencari Sonyu dan saat ibu Sonyu datang untuk meminta nenek itu pergi jangan mengganggu Sonyu di sekolah barunya nenek itu langsung histeris. Meminta uang asuransi anaknya yaitu ayah Sonyu ibu Sonyu memohon untuk nenek itu pergi karena akan membuat Sonyu malu. Tapi nenek malah makin gila teriak-teriak akhirnya ibu Sonyu mengatakan bahwa asuransi ayah Sonyu dibekukan dan tidak bisa diambil. Ibu Sonyu melirik Sonyu yang ikut kaget karena Sonyu selama ini berpikir dia dan ibunya hidup dengan dana asuransi milik ayahnya. Jongkook yang berada tepat di samping Sonyu saat kejadian menjadi kepikiran dengan Sonyu. Saat pulang Sonyu melihat ibunya dia mengecek apakah ibunya masih bernafas dan ibunya akhirnya kebangun dan menenangkan Sonyu yang dia tahu pasti tadi sempat berpikir ibunya meninggal. Ibunya meyakinkan Sonyu bahwa dia tidak akan mati dan meninggalkan Sonyu sendirian. Kelas Sonyu mengadakan rekreasi bersama di sana Jongkook melihat Sonyu yang tetap tampak kaku tidak seperti yang lain bersemangat ingin bermain. Jongkook mengajak semua temannya untuk bermain bom-bom kar. Sonyu awalnya masih takut untuk menikmati suasana tapi Jongkook terus menghidupkan suasana terkhusus bagi Sonyu sehingga pelan-pelan Sonyu mulai menikmati acara hari itu dan bersikap seperti anak-anak pada umumnya. Saat esoknya, saat pulang hari hujan Sonyu diajak temannya untuk ikut bersamanya naik mobil nanti ibunya akan diantar ke rumah Sonyu tapi Sonyu menolak dan berkata ibunya akan menjemputnya. Saat teman-temannya udah gak ada Sonyu langsung berlari di bawah hujan, Jongkook datang memberi payungnya Sonyu menolak bantuan Jongkook hingga akhirnya Jongkook mengalah untuk memaksa Sonyu pulang bersama dan memberikan Sonyu payungnya sehingga dia yang pulang hujan-hujana. Bibi kembali datang dia meminta Sonyu untuk memasakkan dia mie instan Sonyu mengiyakan dan membuatkan. Bibi dan ibu berbicara berdua tapi Sonyu masih bisa mendengar bahwa Bibi tidak bisa datang lagi berkunjung. Karena sebenarnya Bibi ingin meminta uangnya yang ibu pinjam karena ibu Bibi butuh operasi secepatnya. Bibi langsung ingin pergi tapi ibu langsung memberikan cincin kawinnya untuk Bibi sebagai bayaran hutangnya karena hanya itu yang dia punya. Sonyu menyaksikan dan mendengar hal yang seharusnya belum dia ketahui di usianya. Sonyu mengembalikan payung milik Jongkook dan meminjam maps di ponsel Jongkook. Jongkook bingung karena Sonyu ingin pergi ke tempat yang sangat jauh sendirian dengan bis tapi Sonyu meyakinkan kalau dia tahu tempatnya jadi aman saja, karena khawatir dengan Sonyu Jongkook memutuskan untuk ikut dengan Sonyu ke tujuan Sonyu untuk bertemu kenalan ibunya Sonyu. 너한테 궁금한 게 내가 누구 만나러 너도 내 거 먹어. 맛있네.
너 다 먹어도 돼. Sonyu sampai di toko tempat teman ibunya itu. Teman ibunya awalnya gak sadar kalau itu Sonyu, hingga saat sadar dia langsung menyapa Sonyu. Sonyu beralasan mampir ke situ karena memang sedang lewat area sini. Sonyu menumpahkan semua maksud dia datang ke situ. Saat bibi itu menanyai keadaan ibu Sonyu yang sedang dalam masalah tapi bibi tidak dapat membantu. Bibi kaget saat Sonyu mengatakan bibi belum membayar hutangnya pada ibu Sonyu padahal sudah lama sekali hutang itu lunas. Sonyu pamit dan bibi membawakan banyak sekali cemilan untuk bekal Sonyu pulang. Sonyu tampak kaget juga karena yang dia tahu ibunya berkata bahwa uangnya belum dibayar, berarti selama ini ibunya menggunakan uang itu untuk menghidupi Sonyu, tapi tidak mau jujur pada Sonyu kalau mereka kesulitan ekonomi. Saat keadaan pulang, Jongkook merasa aneh karena sikap Sonyu yang berubah setelah menemui bibi yang menjadi tujuannya. Ibu Sonyu menyariin Sonyu yang gak pulang-pulang sejak sore hingga akhirnya ibu Sonyu bertemu dengan Sonyu dan Sonyu meminta maaf karena pulang terlambat. Ibunya pun langsung mengajak Sonyu makan malam di luar malam itu. Berbeda dengan Sonyu, Jongkook dihukum oleh ibunya karena bolos dari les dan mengikuti Sonyu pergi ke daerah yang jauh, dan menyita ponsel Jongkook. Jongkook memohon pada ibunya untuk tidak menyita ponselnya karena dia sudah janji dengan temannya untuk mabar game malam itu, tapi ibu Jongkook tidak memperdulikannya, dan malah membandingkan Jongkook dengan kakaknya yang fokus belajar bukan cinta-cintaan. Jongkook ingin protes karena baru saja kemarin dia memergoki kakaknya buat surat untuk cewek sampai ketiduran, tapi dia mengurungkan niatnya. Besoknya Jongkook kelai dengan teman-temannya karena kemarin dia gak gabung saat mabar sehingga dia teman-temannya pada kalah, dan semua itu karena menemani Sonyu. Sonyu melihat Jongkook yang meminta maaf karena tidak menepati janji menjadi merasa bersalah karena dirinya ponsel Jongkook disita dan gak bisa mabar. Sonyu membuka-buka kotak baju di rumah dan secara gak sengaja menemukan buku harian ayahnya yang disimpan oleh ibunya. Sonyu membacanya dan kembali merasakan rindu yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Saat kelas renang selesai dan tinggal Sonyu sendirian, dia masuk ke dalam kolam renang dan menenggelamkan dirinya sampai lagi-lagi Jongkook datang dan membuat Sonyu kaget. Jongkook mengkhawatirkan Sonyu tapi Sonyu marah karena Jongkook mengganggunya. Listrik di rumah Sonyu diputus karena penunggakan bayaran, bahkan Sonyu hanya makan roti tanpa selai. Ibunya berjanji akan membayar listrik nanti dan izin pada Sonyu untuk langsung istirahat. Sonyu menyusul ibunya ke tempat tidur. Di sana dia meminta ibunya menceritakan tentang pertemuan ibu dan ayahnya dulu. Dengan senang hati ibu menceritakan kepada Sonyu tentang masa mudanya dahulu. Tapi tiba-tiba ibu berbicara mengenai apakah mereka harus menyusul ayah Sonyu. Sonyu hanya diam. Ibu mengajak Sonyu besok-besok kembali ke kampung halaman mereka untuk piknik dan menikmati udara segar. Saat ibu ingat besok Sonyu harus sekolah, ibu mau berangkat sendiri tapi Sonyu menyela dia mau ikut ibunya besok dan kemanapun ibunya pergi. Sonyu mendatangi petugas UKS karena ternyata dia mengalami haid pertama dan Sonyu belum tahu apapun tentang haid. Sonyu berkelahi dengan temannya karena bawaan haid dia jadi sensi dan berpikir teman-temannya membicarakannya padahal temannya tidak ada yang membahasnya. Sonyu pulang dan hampir pingsan karena kram perutnya tapi tidak ada tempat dia untuk mengeluh. Beberapa hari kemudian Sonyu gak masuk sekolah. Jongkook menjadi uring-uringan karena Sonyu gak masuk setelah berkelahi. Saat Jongkook bertanya pada Pak Guru di mana Sonyu, secara bersamaan Sonyu muncul di sekolah. Sonyu memberikan buku kesayangannya yang merupakan kado terakhir dari ayahnya. Jongkook mengajak Sonyu makan es krim bersama tapi Sonyu menolak, dan mengatakan besok dia tidak akan masuk sekolah karena akan kembali ke kampung halamannya untuk piknik dengan ibunya. Keesokannya Sonyu benar-benar gak masuk sekolah. Jongkook curiga karena Sonyu kemarin berbicara seakan dia tidak akan kembali lagi dan mana mungkin piknik di hari sekolah. Jongkook mengungkapkan kecemasannya kepada Pak Guru, tapi Pak Guru menenangkan Jongkook bahwa Sonyu baik-baik saja bersama ibunya. Jongkook mencari alamat rumah Sonyu tapi ternyata Sonyu sudah pergi dan menyewa perusahaan pembersih untuk membuang semua barang-barangnya. Jongkook mendapatkan buku harian ayah Sonyu dan di sana dia juga membaca tulisan Sonyu yang sangat janggal, karena Sonyu minta untuk tidak diselamatkan. Jongkook ingin mencari Sonyu di kampung halaman Sonyu tapi ibunya melarang dan menguncinya dalam kamar, tapi Jongkook tidak bisa menunggu lagi sehingga kabur lewat jendela.
Jongkook naik taksi menuju kota itu dan dia bertanya pada orang-orang di mana jembatan yang ada di lukisan Sonyu. Ibu Jongkook panik melihat Jongkook tidak ada di kamarnya dan bersama kakak Jongkook pergi menyusul untuk mencari Jongkook. Sonyu dan ibunya sudah sampai di jembatan itu. Ibu Sonyu mengatakan pada Sonyu bahwa mereka ke sini bukan karena ingin piknik. Sonyu menjawab kalau dia sudah tahu sejak awal apa maksud ibunya ke sini. Ibu Sonyu meminta Sonyu untuk bertahan sebentar dengan rasa sakitnya karena setelah itu mereka sudah tidak merasakan apapun lagi dan bisa berkumpul dengan ayah mereka lagi. Ibu Sonyu mengalami depresiasi karena masalah yang tidak ada hentinya ditambah dengan kehilangan suaminya membuat semua semakin berat. Tiba-tiba Sonyu mendengar lagu yang biasa Jongkook nyanyikan dan Jongkook benar-benar muncul. Jongkook meminta Sonyu untuk tidak melakukan itu bahwa Sonyu sangat berarti. Saat Jongkook mau menghampiri Sonyu, ibu Jongkook menghentikan langkah Jongkook karena itu sangat bahaya. Saat Sonyu mulai ragu, tiba-tiba kayu tempat dia berdiri patah dan membuatnya jatuh ke dalam sungai dengan ibunya. Saat itu tujuan mereka ke situ terjadi, mereka ingin mengakhiri hidup tapi tiba-tiba Ibu Sonyu membantu Sonyu untuk kembali ke atas karena rasa keibuannya ternyata masih memenangkan ketimbang ego atas semua masalah yang ada. 기다렸지. 고마워. 저기